Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, hari ini kita akan belajar selalu berhemat energi, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Tahukah kamu manfaat dari energi? Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuat kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu ketahui ya. Nah, di sini mengapa harus menghemat kertas? Ini ada gambarnya nih ya. Satu rim kertas itu ibaratnya sama dengan satu rim kertas itu sama dengan 500 lembar. Ingat, 500 lembar ya, kertas A4. Nah, kertas A4 itu ukurannya sama seperti buku temamu ya. Lebarnya seperti buku temamu ya. Itu kita butuhkan satu pohon berukuran 5 tahun. Ya, bayangkan 5 tahun itu lama ya. Nah, sedangkan untuk 1 ton kertas itu kita butuh 17 pohon berukuran 10 tahun. Ya. Lama sekali ya kita baru bisa dapat 1 ton kertas ya. Nah, itu. Nah, ini manfaat kertas dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibuat menjadi tisu ya. Kemudian kerajinan origami ya, bisa menjadi bentuk kupu-kupu. Kemudian ada juga yang dibuat menjadi koran, ada yang dibuat menjadi Al-Quran, bentuk buku ya. Kemudian ada yang dibentuk juga menjadi kerajinan seperti boneka gitu ya. Itu adalah manfaat dari kertas. Nah, ini manfaat lain dari kertas. Nah, ini ya, sebagai alat tulis, sebagai pembungkus makanan, bahan pembuatan karya seni origami, bahan pembuatan koran dan majalah ya, bahan pembuatan kardus itu juga dia terbuat dari kertas ya. Budi sepupu Beni sedang mengerjakan tugas menulis dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ditulis. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Nah, kalau menurut ibu tidak setuju ya. Karena sikap Budi merupakan salah satu sikap pemborosan terhadap kertas. Alasan ibu karena bahan utama pembuat kertas adalah pohon dan air, sedangkan untuk membuat satu rim kertas atau 500 lembar kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas saja dibutuhkan 2 gelas air ya. Itulah kenapa kita tidak boleh boros dengan kertas ya. Berikut ini beberapa cara untuk menghemat kertas. Menggunakan kertas dengan bijak, mengganti penggunaan tisu dengan kain, mulai menggunakan teknologi digital untuk mengganti kertas sebagai media menulis dan membaca. Maksudnya apa di sini? Zaman sekarang zaman canggih ya. Kita gunakan handphone ya untuk mencari informasi atau membaca ya. Nah, itu tidak langsung membuang kertas sembarangan, namun bisa mendaur ulang kertas tersebut, bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan ya. Kemudian tidak menyobek-nyobek kertas
jika itu memang tidak dibutuhkan, tidak diperlukan ya. Nah itu. Nah ini contoh daur ulang kertas bekas. Nah ini dari koran bekas dan majalah ya, bisa bisa dibentuk menjadi dompet, kemudian keranjang, kemudian tempat buku ya. Nah itu. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas juga? Nah, di sini ada poster ya, hemat kertas selamatkan bumi. Berarti kalau kalian sudah menghemat kertas, artinya kalian juga sudah ikut menyelamatkan bumi. Kenapa? Kok bisa menyelamatkan bumi? Karena dengan menghemat kertas artinya akan banyak sekali pohon yang dapat hidup lebih panjang lagi, lebih lama lagi ya. Tidak banyak pohon yang akan ditebang ya. Nah begitu maksudnya ya. Dan penggunaan air pun akan sedikit berkurang ya. Tuh. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dalam penggunaan kertas. Kita berhak mendapatkan kertas, namun kewajiban kita adalah menggunakan kertas dengan bijak ya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah untuk menghemat kertas. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dapat kita berikan. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.